Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri adalah nikmat taufik dan hidayahnya, dan juga nikmat hujan yang baru saja turun membasahi daerah kita. Beberapa hari kemarin cuaca terasa sangat panas sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan sebahagian daripada rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan hujan yang Allah curahkan kepada kita menjadi hujan yang penuh rahmat dan juga berkah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah di waktu yang penuh barokah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita Allah ijabah dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Thintani ma turaddani." Dua hal yang tidak akan tertolak ketika seorang hamba berdoa pada waktu-waktu ini, maka doanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ain dan nida, yaitu adalah ketika dikumandangkan azan, wa tahtal matar, dan juga ketika hujan turun. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan pada kekasih kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita terus berikhtiar mengusahakan diri kita agar mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membasahi lisan kita dengan bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala kita semua termasuk ke dalam barisan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keistimewaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada umatnya, yaitu adalah syafaatul uzma di yaumil mizan kelak. Amin Allahumma amin. Marilah kita doakan khususnya kepada Bapak Ketua kita yang tercinta, Bapak Insinyur Haji Haiban Hajid, yang saat ini sedang pemulihan. Infonya beberapa hari yang lalu itu operasi mata dan sekarang sedang pemulihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempercepat pemulihannya dan juga Pak Ketua bisa bergabung kembali bersama kita semuanya. Dan juga salam ta'azim kami kepada seluruh jajaran DKM Masjid Besar Al-Falah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah siapkan rewards, balasan yang begitu besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah, tema kita pada pagi hari ini adalah kita ingin mengetahui karakteristik sifat-sifat ibadur rahman. Banyak sekali kriteria yang disampaikan dalam Al-Quran, khususnya bagi kaum mukminin, bagaimana ia bisa mengoptimalkan akhlak yang baik. Ya, banyak sekali cara kita bisa agar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kriteria yang dimana ini mencakup beberapa sifat
Yang saya rasa kalau kita lihat dalam Al-Quran ini yang paling banyak adalah ibadur rahman. Dan ini secara jelas disampaikan ataupun diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dalam surat Al-Furqan. Insya Allah kita akan membagi menjadi 2 sesi mengenai hal ini, sehingga harapan kita Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mampu meneladani dan juga mengamalkan sifat daripada ibadur rahman ini, yang dimana balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum itu, seperti biasanya saya ingin memberikan nasihat ya, dengan kondisi kita saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, naiknya kebutuhan dasar, naiknya bahan pokok dan sejenisnya. Ketika kita mengalami kekhawatiran ya, sehingga kita mengeluarkan uang lebih banyak, mungkin pemasukan yang seperti biasa saja, ya, pemasukan yang tidak ada perubahan ataupun tambahan, tetapi pengeluarannya semakin banyak. Maka dalam hal ini sebagai seorang mukmin, marilah kita meyakinkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian bersungguh-sungguh, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah berazam, bersungguh-sungguh, maka bertakwalah kepada Allah maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan diri kita kepada Allah setelah kita berikhtiar. Kita yakin dengan ibadah yang kita lakukan setiap hari, dengan sholat jamaah yang kita rutinkan, yang kita dawamkan, Allah akan terus memelihara kita. Allah akan terus mencukupkan rizki kita. Maka dalam hal ini perlulah kita menumbuhkan sifat qanaah. Ketika sifat qanaah ini kita miliki, maka insya Allah tentunya dalam hal ini kita akan merasa cukup dan tidak mau berlebih-lebihan. Sebentar. Afwan Ustaz, ini tidak bisa ada sedikit kendala di laptop, tidak mau diputar. Jadi kita akan melihat bagaimana ini, mohon maaf Ustaz, tidak bisa ini kan. Ya. Jazakallahu khair. Oh sudah, ya. Tadi sebelum daripada qanaah ada 2 doa. Ya, jadi kita melihat bahwasanya ada 2 doa yang bisa kita amalkan jamaah. Dan ini ada riwayatnya. Kenapa demikian? Karena kita sudah memasuki penghujung daripada bulan Zulhijjah. Walaupun mungkin kita menghargai ada beberapa ijtihad ataupun pendapat doa yang mungkin diamalkan, tetapi kami menemukan satu riwayat yang bisa kita amalkan doanya. Dan ini berlaku ketika memasuki awal bulan atau awal tahun Hijriah. Marilah kita hafalkan doanya. Nanti kita silakan membacanya. Dan kalau kita ingat ketika imam tarawih pada hari pertama, pada awal daripada bulan suci Ramadan, maka kita akan mendengar doa ini. Maka doa yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadzal du'a kama yata'allamuna al-Qur'ana idza dakhala asy-syahru aw as-sanah." Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an, di mana doa ini dibaca saat memasuki awal bulan atau awal tahun. Jadi ini redaksinya, ya, riwayatnya bahwasanya pada saat itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, dan doa ini dibaca kapan waktunya? Yaitu adalah ketika memasuki awal bulan atau awal tahun. Apa doanya? Allahumma adkhilhu alaina. Ini ada alif di depannya, mohon maaf tertinggal. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwari minasyaiton wa ridwani minar rahman. Dan ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan, dan Islam.
Juga lindungilah kami dari gangguan syaitan dan agar kami mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ridha Ar-Rahman. Pernahkah kita membaca doa ini jamaah? Ternyata doa ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Jadi ketika memasuki awal bulan, di mana di awal bulan ini kita membukanya dengan berdoa bersama-sama. Dan doa ini banyak sekali mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah bil amni, rasa aman, wal iman, keimanan, wassalamah, keselamatan, dan juga al-Islam, agama Islam, wajiwari minasyaiton, dan juga lindungilah kami dari gangguan syaitan, waridwani minar rahman, dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat bahwasanya kita hanya terpaku pada satu zikir dan juga amalan yang mungkin biasa kita baca. Ternyata ketika kita membaca doa yang mencakup beberapa hal dan ini diawali di awal bulan dan juga awal tahun, maka insya Allah kita akan menjalani bulan tersebut dengan tentunya mendapatkan perlindungan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riwayat yang pertama. Dan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ulama dari Saudi, mengatakan bahwasanya doa ini ada riwayatnya. Seorang muslim sangat bagus sekali mengamalkan doa ini ketika masuk awal bulan, terlihat hilal. Jadi setiap bulan itu selalu kita hilal. Ya. Apakah bulan tersebut hanya 29 hari atau digenapkan 30 hari. Dan ketika memasuki bulan baru, khususnya mungkin di bulan Maghrib, maka marilah kita membaca tersebut. Ini bisa kita lihat dalam Fatwa Al-Islam Su'al wal Jawab. Saya ulangi kembali, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wajiwari minasyaitan, waridwanim minar rahman. Kemudian ada riwayat yang kedua, yaitu adalah dari Thalhah bin Ubaidillah. Nabi SAW ketika melihat hilal, berarti kalau ketika melihat hilal ini masuk pada apa Bapak Ibu? Bulan baru. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua doanya, ini biasanya Imam Masjidil Haram, kalau kita lihat doa kunutnya, di awal bulan Ramadan ini selalu dibaca. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman, wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahlihhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kurang lebih redaksinya ada kemiripan di tengah-tengahnya. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Robku dan Robbu, wahai bulan sabit adalah Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan juga Ad-Darimi. Ya, jadi insya Allah nanti ketika masuk pada bulan Muharram, dan bulan Muharram masih termasuk pada bulan haram, maka marilah kita membaca doa ini masing-masing tentunya, agar kita mendapatkan keselamatan, keberkahan, keimanan, dan juga Allah teguhkan kita dalam agama Islam. Jangan sampai kita tidak mau berdoa, oh ya sudah insya Allah saya sampai akhir hayat itu memegang teguh agama Islam, beriman. Kenapa demikian? Karena sekali lagi syaitanir rajim terus menggoda umat manusia. Ketika syaitanir rajim terus menggoda umat manusia, kita perlu punya benteng, kita perlu punya zikir, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dengan hal-hal yang tentunya dapat menghilangkan keimanan kita. Saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya tadi qanaah, ya. Kita merasa bahwasanya mungkin kehidupan kita ini rasanya kurang terus. Tidak ada habis-habisnya dan memikirkan agar bisa memberi apa yang kita tanpa memikirkan bahwasanya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Bersyukur, bersabar sesuai dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah bahwasanya dalam kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah membawakan sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, riwayat Al-Miswar bin Syaddad tentang perumpamaan dunia dan akhirat, ya. Mad dunya fil akhirah
illa kamitsli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji. Kalau kita ingin melihat perbedaan ataupun perumpamaan dunia dan akhirat, maka bisa perhatikan kalau kita ingin celupkan jari kita ke lautan. Jari kita yang kecil ini dicelupkan ke lautan yang begitu luas. Maka hendaklah dia melihat air yang menempel di jarinya setelah dia menariknya kembali. Maka yang dimaksud dalam hal ini adalah tadi, air yang menempel di jarinya setelah menarik kembali itu seakan-akan seperti dunia, ya, yang begitu kecil sekali dibandingkan dunia akhirat yang begitu luasnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan kalau ada 3 nikmat ini terkumpul pada diri kita di pagi hari, maka Nabi SAW mengisyaratkan seakan-akan ia memiliki dunia seluruhnya. Mari kita perhatikan riwayat daripada Ubaidillah bin Mishhan al-Ansari dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum amin fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Hadis ini memiliki makna yang sangat dalam. Ketika kita tidak merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungi dan kita resapi. Nabi SAW menganggap bahwasanya orang yang memiliki 3 hal ini, ia seakan-akan memiliki dunia seluruhnya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya. Kalau kita mendapatkan rasa aman di rumah kita, kita tidak terancam, kita tidak diincar begitu ya. Aman, tentram, tidak ada hal-hal yang akhirnya membuat kita khawatir, maka ini adalah kriteria yang pertama pada diri kita, keluarga dan juga masyarakatnya. Kalau bisa dikatakan adalah ya keluarganya dan juga kampungnya atau masyarakat di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan diberikan kesehatan badan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa beribadah. Bahkan hadirnya kita di sini, berangkatnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah merupakan nikmat yang sangat besar yang tak terhingga. Di mana mungkin sebagian saudara kita masih tertidur lelap. Ia tidak mau bangun. Ia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia sholat mungkin tetapi nanti ketika matahari sudah terbit. Maka sekali lagi kesehatan badan ini adalah nikmat yang tak terhingga. Kemudian kalau di hari tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya. Kalau 3 hal ini terkumpul pada hari tersebut, maka Nabi SAW mengatakan seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Bayangkan jemaah, dunia seluas itu, sebesar itu, ia terkumpul pada dirinya. Ia telah memiliki semuanya tadi. Yang pertama adalah rasa aman Bapak Ibu. Yang kedua adalah kesehatan, di hari itu ia sehat, ia ceria, ya, badannya fit, bisa berjalan, bisa beribadah. Kemudian yang ketiga adalah ia memiliki makanan pokok, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Ini adalah yang paling utama daripada qanaah. Kemudian orang yang qanaah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung jamaah. Kenapa demikian? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya adalah sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada. Maka orang-orang yang memiliki sifat qanaah, maka Nabi SAW mencirikan orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang memiliki sifat qanaah, maka sudah barang tentu otomatis ia adalah pribadi yang pandai bersyukur, yang mudah bersyukur.
Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Ya, jadi dalam masalah harta dan dunia yang mubah-mubah, maka pandanglah orang-orang yang mungkin di bawah kita, dan kebalikannya ketika yang dalam hal ini urusannya akhirat, yang memang mereka gemar beribadah, tilawah, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, berpuasa, maka pandanglah orang-orang yang di atas kita. Itu saja hakikatnya, prinsipnya. Kalau yang masalahnya dalam hal ini mubah, masalah dunia, maka lihatlah yang di bawah kita. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Ketika kita bisa mengamalkan hal ini, maka dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang ketiga adalah mudah bersyukur, yang dikaitkan oleh hadis Nabi SAW yang baru saja saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan dari hasad. Orang yang memiliki sifat qanaah, maka ia akan dijauhkan daripada sifat hasad, iri dan juga dengki. Sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-ashru wal batru wat takatsuru wat tanajush fid dunya wat tabagudu wat tahasuru hatta yakunul baghi. Yang artinya umatku akan ditimpa penyakit berbagai umat. Jadi umat-umat terdahulu juga mendapatkan penyakit yang sama. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat-umat terdahulu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah kufur nikmat, wal'iyazu billah. Kemudian menyalahgunakan nikmat. Jadi Allah memberikan kita nikmat, kemudian nikmatnya disalahgunakan. Kita mendapatkan rizki yang halal, tetapi rizki tersebut kita keluarkan dengan cara yang tidak baik. Kita belanjakan, kita belikan, kita gunakan dengan apa yang Allah tidak ridhoi. Kemudian saling berlomba memperbanyak dunia, saling berbuat najshi, mengelabui dan juga penawaran. Mengelabui dalam penawaran, ini dalam muamalah ada Bapak Ibu. Najsh ini adalah mengelabui ya, dalam penawaran. Kemudian saling memusuhi dan saling hasad menghasadi hingga timbulnya sikap melampaui batas. Maka kalau hal ini kita terapkan jamaah, insya Allah tidak banyak pertikaian yang terjadi di dunia. Ketika saling memusuhi, hasad menghasadi, ya semuanya memahami bahwasanya ini adalah hal yang buruk, maka insya Allah tidak akan banyak sifat-sifatnya orang-orang yang melampaui batas, yang disebut juga dalam hal ini orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir adalah mengatasi problema hidup. Seperti keinginan untuk berhutang pada hal yang bukan prinsip. Betapa banyak dari kita yang mungkin dalam hal ini ingin berhutang tetapi bukan pada hal yang prinsip. Kita ingin membeli emas yang dimana emas ini adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan yang memang tidak ia perlukan sehari-hari tetapi ia memaksakan untuk berhutang. Jadi hal-hal yang bukan prinsip ia berhutang padanya. Ketika orang memiliki sifat qanaah, maka insya Allah ia akan terhindar daripada problema hidup yang disampaikan ini. Ya, jadi marilah kita membiasakan, menjadikan kebutuhan hidup kita sesuai standar kemampuan. Kalau kita belum mampu membelinya, maka kita tunda dulu, kita tabung dulu, beli. Jangan ketika kita tidak mampu membelinya, kita paksa. Yang ada adalah seperti saat ini. Kalau kita perhatikan, ya ini silakan kita menilainya sendiri, bahwasanya suku bunga itu dinaikkan lagi. Sehingga tenor yang berkaitan dengan jangka panjang maka akan naik juga. Ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Mungkin yang saat ini masih berjuang untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Kenapa demikian? Karena semakin naik, Pak, itulah hal yang perlu kita sadari
ketika mengambil satu skema cicilan yang hitungannya lebih dari 10 sampai dengan 15 tahun, mungkin dalam hal ini contohnya rumah, maka akan sangat berat sekali untuk bisa menyelesaikannya. Karena dengan kondisi ekonomi yang saat ini Allah berikan ujian kepada kita, jumlah daripada hutangnya akan membengkak karena adanya kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh yang berwenang. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin bisa menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah, ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Pada hakikatnya kita selalu diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali doa-doa. Maka kalau ingin mendapatkan kunci sifat qanaah, marilah kita baca doa ini agar kita diberikan sifat qanaah ini. Apa doanya? Kita semua telah menghafalnya dan juga mengetahuinya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Atau kalau dalam hal ini domirnya nahnu, ini untuk saya. Kalau misalnya domirnya kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dalam ilmu dan amal, ketakwaan, sifat afaf. Yang dimaksud dengan afaf jamaah adalah menjaga diri dari hal yang haram. Wal ghina, dan sifat ghina. Nah, ghina inilah doa yang dimaksud daripada qanaah. Qanaah maknanya adalah hati yang selalu merasa cukup, bersyukur. Allah berikan kendaraan, alhamdulillah bisa digunakan untuk beribadah. Allah berikan kendaraan, alhamdulillah bisa untuk bekerja. Jadi kendaraan yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah. Bayangkan digunakan untuk sholat, untuk bekerja, kemudian untuk berangkat pengajian, untuk mengantar anak sekolah. Ini semua ibadah, ya. Mencari nafkah ibadah. Jadi kita gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk beribadah. Kita menjemput keluarga kita ataupun mengantar anak sekolah, mengantar saudara kita yang sakit. Nah, agar bisa mendapatkan sifat qanaah ini, selain daripada kita melatihnya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap aktivitas kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi kembali, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai doa tersebut, afaf adalah menahan diri dari yang haram. Ya, ketika kita ingin berbuat haram, berbuat pelanggaran, maka ketika kita mohon afaf ini, insya Allah kita akan dijauhkan. Dan cara yang terbaik agar kita terhindar daripada hal-hal yang haram, daripada hal-hal yang mengikuti syahwat kita, yaitu adalah kita terus menjaga sholat kita. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan sholatnya, ia akan rentan sekali terkena daripada penyakit ini. Ya, ketika orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ia tidak mau bertaubat, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka berhati-hatilah. Mungkin jamaah masih ingat penjelasan saya pekan lalu mengenai gambaran orang-orang yang dicabut nyawanya dan ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah masih menganugerahkan kita umur, tentunya di bulan haram ini kita sadari segeralah bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah untuk bisa mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Bersegera, bergegaslah, bertaubatlah. Sebagaimana materi kita pekan lalu juga sama, sifat daripada ataupun ciri-ciri agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga taubat itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi kita, ya. Jadi tidak terlalu banyak, tapi kita sedikit melihat dan juga mengtadabburi. Kalau ingin melihat, silakan buka surat Al-Furqan ayat ke-63. Kalau ada yang membawa Al-Qur'an, kita hari ini mentadabburi dan juga mempelajari tafsir daripada surat Al-Furqan ayat ke-63. Di sini dijelaskan dengan sangat rapih dan jelas mengenai sifat ibadur rahman. Allah mengabadikannya mereka dengan sebutan ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang mulia
di atas muka bumi ini. Jasad-jasad mereka ada di dunia, akan tetapi cita-cita hati mereka tergantung di akhirat. Siapakah ibadur rahman ini? Marilah kita mulai dalam surat Al-Furqan ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka atau mengganggu mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini maknanya sangat dalam sekali jamaah. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama adalah tentunya orang-orang yang termasuk dalam ibadur rahman, itu adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Apa yang disebut dengan orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati? Maka para ulama menafsirkan bahwasanya yang pertama adalah senantiasa tawadu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati kepada sesama makhluk. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita, meninggikan diri kita di hadapan makhluk. Kita merasa bahwasanya kita telah melaksanakan ibadah begitu banyak, dan kita ketika melihat saudara kita yang mungkin ibadahnya tidak seperti kita merasa lebih tinggi, merasa lebih baik. Jangan sampai demikian. Kemudian mereka berada dalam ketenangan, memiliki kewibawaan. Nanti ada juga kaitannya dengan sifat yang berikutnya. Maka tawadu ini bisa kita raih nantinya insya Allah dengan kita terus mendawamkan sholat malam. Ternyata selain daripada orang-orang yang memiliki sifat tawadu, yaitu adalah mereka yang termasuk dalam ibadur rahman, nanti akan kita lihat di ayat berikutnya, adalah mereka yang bisa menjaga sholat malamnya. Ibnu Katsir juga menjelaskan mengenai sifat yang pertama tadi, فَأَمَّا هَؤُلَاءَ فَإِنَّهُ يَمْشُونَ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْبَارٍ وَلَا مَرَحٍ وَلَا أَشَرٍ وَلَا بَطَرٍ. Adapun mereka berjalan tidak dengan sifat angkuh dan juga sombong. Ya, jadi ketika berjalan, kalau ketemu mungkin kawannya, saudaranya, tetangganya, ia tidak berjalan dengan angkuh dan sombong. Ia menyapa, memberikan senyuman. Kita berjalan saja Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan potensi pahala yang banyak. Kalau ketemu orang kita salam, kalau ketemu saudara kita tersenyum, kalau ketemu orang kita menanyakan kabarnya, ini sudah dapat pahala banyak. Jangan sampai kita terlewat dari potensi pahala yang bisa kita dapatkan. Mungkin kalau naik kendaraan, disapa, Pak mau kemana, ikut. Ya, mungkin kalau dalam hal ini di jalan kita bisa membantu orang lain. Ya. Terkadang ada hal yang tentunya kita pernah mengalaminya. Ya, betapa bersyukurnya ketika kita misalnya memiliki kendala di jalan, kemudian ban kita itu pecah atau rusak, ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita. Disitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada yang menolong. Itu pengharapan sangat tinggi sekali pada saat itu. Maka ketika posisi kita mampu untuk membantu mereka, maka bantulah. Misalnya kita tidak terburu-buru, ya, itu betapa bersyukurnya ketika ada yang bisa membantu hal tersebut. Dan yakinlah orang-orang yang menolong saudaranya, maka kelak di waktu yang akan datang Allah akan menolongnya juga. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengharapkan pertolongan dari manusia saja. Ketika memiliki kesempatan, maka tolonglah saudara kita. Maka kelak niscaya kita akan ditolong juga. Sifat kedua adalah bersikap lemah lembut meski mendapatkan perlakuan kasar. Masya Allah. Ini yang berat sekali jamaah. Gak mudah ya. Ketika dalam hal ini ada seseorang yang mencaci maki kita, yang mengata-ngatai kita, kemudian kita membalasnya dengan perlakuan lemah lembut. Ini sifat yang tentunya tantangan bagi kita semuanya. Tidak mudah jamaah. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi ketika kita bisa mengamalkannya, maka insya Allah kita mampu memenuhi kriteria sifat yang kedua daripada ibadur rahman.
Ketika orang yang jahil berkata kasar pada mereka ibadur rahman, mereka membalasnya dengan perkataan yang sadat, yang baik. Masya Allah. Orang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada kita, tapi kita membalasnya dengan perkataan yang baik. Perkataan yang sopan. Ini puncak daripada kesabaran. Puncak daripada kesabaran. Pada umumnya ketika orang diperlakukan seperti ini, pastinya mereka akan membalas. Ketika mendapatkan lontaran caci maki, kata-kata yang kotor, biasanya dalam hal ini ketika kesabarannya tidak bisa ia kendalikan, maka yang dibalas adalah dengan kata-kata kotor juga. Ketika yang dibalas dengan kata-kata baik, maka ia akan memenuhi kriteria sifat yang kedua. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la yajhaluna ala ahadin wa in jahala alaihim halumu. Mereka ibadur rahman tidak menjahili, berbuat nakal pada orang lain. Jika dijahili, jika dikerjai, mereka malah membalasnya dengan sikap lemah lembut. Ini contohnya dari mana? Sebagaimana Nabi SAW yang telah mencontohkan kepada kita semuanya. Ibnu Katsir juga menambahkan dan juga menjelaskan jamaah. Jika orang jahil mengajak mereka, yaitu dengan kejelekan, mereka tidak membalasnya dengan semisalnya. Bahkan mereka memberi maaf dan tidak membalas kecuali dengan kebaikan. Ini salah satu akhlak yang luar biasa. Ya, akhlak yang tingkat tinggi yang mungkin kita pun belum mampu, ya kan? Tapi kalau bisa melakukan hal ini, Masya Allah. Bahkan dengan hal seperti ini pun kita tidak terasa mendapatkan pahala juga. Bisa saja dengan hal seperti ini yang dilakukan, maka ia akan bisa memberikan hidayah, ya, menjadi wasilah hidayah. Sebagaimana sikap Rasul SAW, semakin orang yang jahil bertindak kasar pada beliau, semakin beliau berlaku lemah lembut pada mereka. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita agar kita bisa melakukan apa yang Nabi SAW contohkan. Firman Allah Ta'ala, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin tidak bergaul dengan orang-orang yang jahil. Jadi ini disebutkan dan juga diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat ke-55. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, dan tidaklah sama kebaikan dan juga kejahatan. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Allah memberikan pesan yang begitu dalam bagi kita, bahwasanya ini adalah sifat yang mungkin banyak orang yang belum bisa mengamalkannya. Banyak orang yang belum bisa melakukan dan juga mengerjakannya. Tapi ketika mereka bisa mengerjakannya, sesungguhnya ia telah bisa memelihara akhlak yang baik tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini juga Ibnu Abbas menambahkan, ini kenapa banyak sekali para ulama dan juga para sahabat menambahkan mengenai sifat yang kedua tadi, karena saking susahnya, saking sulitnya untuk bisa mengerjakan hal tadi. Karena manusia pada umumnya tidak akan bisa bersabar kalau ia dijelek-jelekan, kalau ia dihina dan juga direndahkan. Ketika mereka bisa membalasnya dengan perkataan baik, maka ini sekali lagi merupakan puncak tertinggi daripada akhlak yang baik tadi. Bersabar ketika ada yang membuatmu marah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yaitu adalah mudah-mudahan Allah teguhkan kita menjadi orang-orang yang rajin sholat malam. Marilah kita bertanya pada diri kita, apakah hari ini kita melaksanakan sholat malam atau tidak? Atau malah kita lewat begitu saja? Apakah kita melaksanakan sholat witir pada malam hari ini? Atau lewat begitu saja? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Ramadan yang kita telah lewati? 1 bulan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita melaksanakan sholat malam dan juga sholat witir.
Ketika kita menghadapi kesulitan ataupun mungkin berat sekali untuk bisa mengerjakannya, maka minimal saja 2 rakaat sholat malam dan juga 1 rakaat sholat witir. Kita kerjakan itu setiap hari, maka insya Allah lebih baik dibandingkan kita mengerjakan 8 rakaat sholat qiyamul lail dan juga 3 rakaat sholat witir. Ya, kita pelihara terus sepanjang tahun. Ketika kita mendengar kajian ini, insya Allah menjadi pengingat kita. Bismillah, mungkin tadi malam ataupun tadi pagi saya terlewat melaksanakan sholat malam, mudah-mudahan besok saya bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan dan juga ciri yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menjaganya. Dan kita akan terkejut dan juga terkesima dengan apa yang ada pada sifat yang ketiga ini. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan mereka ibadur rahman, yaitu adalah sifat ketiga, adalah orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Penjelasannya adalah sujjada. Sujjada adalah bentuk jamak daripada sajid. Sujjada adalah bentuk jamak daripada kata sajid. Sedangkan qiyama maksudnya adalah mereka rajin sholat lail, sholat malam. Jadi bukan hanya dikerjakan satu malam saja jamaah, tapi terus dilakukan setiap hari. Ya, kan sholat malam ini menurut Imam Ahmad rahimahullah adalah sholat yang paling baik setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, sholat malam menurut Imam Ahmad nanti akan kami jelaskan setelah ini adalah sholat yang paling baik, sholat sunnah yang paling baik setelah orang itu menyelesaikan sholat 5 waktu yang wajib. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan mereka banyak mengerjakan sholat malam dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tunduk kepadanya. Kalau kita ingin melihat seseorang itu memiliki ibadah yang lebih, lihatlah apakah ia mendawamkan sholat malam atau tidak. Jadi ini sudah naik level. Kalau sudah naik level sholat malam, maka insya Allah kita bisa melihat bahwasanya beliau dipastikan insya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan bisa kita percayai. Ya, jadi pernah kami sampaikan jamaah, kalau kita ingin bermuamalah, kita ingin bersyarikah, maka lihatlah bagaimana muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akhirnya ia tidak melihat faktor-faktor yang telah disampaikan. Jamaah, kemudian sebelum kita masuk sesi tanya jawab karena mendekati syuruk, daripada sholat malam tadi ada keutamaan yang lainnya, bahwasanya pendapat salaf mengenai sholat malam, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, 1 rakaat sholat malam itu lebih baik daripada 10 rakaat sholat di siang hari. Ini pendapat Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat. Ya, walaupun bukan dari Nabi SAW, tapi sahabat adalah generasi yang paling baik dan juga setelah dalam hal ini yang memperjuangkan Islam setelah Nabi SAW. Dan ini bisa kita lihat dalam Lataiful Ma'arif yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, 1 rakaat sholat malam itu lebih baik daripada 10 rakaat sholat di siang hari. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan barang siapa yang sholat malam sebanyak 2 rakaat, maka ia dianggap telah bermalam karena Allah Ta'ala dengan sujud dan berdiri. La haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang sholat malam sebanyak 2 rakaat, maka ia dianggap telah bermalam karena Allah Ta'ala dengan sujud dan juga berdiri. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita ingin melihat keteduhan wajah seseorang, dan ini bukan saya yang mengatakan, melainkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, begitu menakjubkan orang yang sholat malam sehingga wajahnya nampak begitu indah dari lainnya. Jadi terlihat keteduhan di wajahnya, terlihat sifat ketawaduan mereka. Kenapa? Karena ia menjalankan sholat malam sehariannya dalam kehidupannya. Dan Al-Hasan juga menambahkan karena mereka selalu bersendirian dengan Ar-Rahman, jadinya Allah memberikan di antara cahaya pada mereka. Ini saya ketika membacanya merinding. Ya, jadi memang terlihat adanya pancaran cahaya ataupun keteduhan di wajahnya bagi orang-orang yang mendawamkan sholat malam ini. Imam Ahmad tadi yang kami sampaikan di awal, tidak ada sholat yang lebih utama dari sholat 5 waktu setelah sholat maktubah selain daripada
sholat malam. Sekali lagi kita tanyakan diri kita, apakah semalam kita melaksanakannya, atau tadi misalnya jam 4 saja, atau setengah 5 kurang 10 menit saja, masih terhitung. Selama azan fajar ataupun azan subuh belum dikumandangkan, maka sholatlah 2 rakaat. Pasang alarm kita, pasang pengingat kita. Ya, 2 rakaat, 1 boleh silakan. 2 rakaat sholat malamnya kemudian witir 1 rakaat. Kalau dikhawatirkan kita tidak memiliki waktu, biasanya dalam hal ini saya juga mengerjakan, saya sholat witirnya Bapak Ibu itu setelah sholat Isya. Saya sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian saya sholat witir 1 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah ini. Kami ulangi kembali, Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah ini, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Apa itu? Qobliyah subuh dan juga sholat witir. Bahkan Imam Ahmad ataupun mazhab Hambali mengatakan sholat witir itu derajatnya wajib. Derajatnya wajib. Ya, Luqman juga mengatakan, wahai anakku, jangan sampai suara ayam berkokok mengalahkan kalian. Suara ayam tersebut sebenarnya ingin menyeru kalian untuk bangun di waktu sahur. Namun sayangnya kalian tidak mendengar sehingga lebih senang terlelap tidur. Mungkin jamaah yang tidak memiliki alarm, maka carilah ayam jago ya, untuk dipelihara. Insya Allah itu alarm alami. Ya, betul ya Pak? Biasanya ayam itu berkokoknya udah masuk subuh atau sebelum subuh tuh? Sebelumnya, berarti itu bisa menjadi solusi. Ini yang disampaikan oleh Luqman dalam kitab Al-Jami' ila Ahkamil Quran, maka tepat sekali. Kalau kita susah taruh ayam jagonya, kalau kepepet tinggal kita masak siang harinya. Ya kan? Jadi bisa menggunakan ayam jago. Karena ayam jago itu membangunkan di waktu sahur sebelum subuh. Man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajuhuhu bin nahar. Ulama salaf mengatakan siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka wajahnya akan begitu berseri di siang hari. La haula wala quwata illa billah. Jamaah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak terasa hampir 1 jam kita membahas mengenai ibadur rahman, dan insya Allah akan kita lanjutkan materinya pada pekan berikutnya. Dan di pekan berikutnya insya Allah apakah sudah masuk bulan Muharram? Sepertinya sudah ya, sepertinya sudah masuk bulan Muharram. Tadi yang belum ingat doanya silakan dibaca doanya masing-masing, dan itu insya Allah ada riwayatnya dan sahih, dan itu biasa dibaca oleh para a'imah khususnya pada bulan Ramadan. Jadi setiap bulan sebenarnya, kan setiap bulan kalau pindah dari bulan ke bulan berikutnya tetap saja dari bulan Zulhijjah ke Muharram itu juga sama saja pindah bulan, dan juga bisa disebutkan juga awal tahun. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaiannya. Bismillah. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon diberikan penguatan kepada kita, sehingga apa yang dijelaskan tadi itu kita bisa meraih atau mendapatkan itu semua. Tidak sombong lah, dan ringan membantu dan sebagainya. Jadi sesuai bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ini, bagaimana terapannya. Karena memang barangkali disadari oleh kita, dan kita sering terlena. Sholat, tapi apa yang diucapkan tidak ada dalam diri kita untuk merubah atau berubah. Mohon penguatan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Kita yakini bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering berbuat kesalahan. Maka ketika kita bisa minimalisir, bahkan dalam hal ini kita mampu menahan
agar akhirnya rasa-rasa yang tadi kita sampaikan, baik itu kesombongan, keangkuhan, itu akhirnya bisa kita redam, maka pada hakikatnya insya Allah kita telah melakukannya. Apa indikatornya Pak? Ketika kita langsung ingat, kalau ternyata di dalam diri kita itu ada rasa bangga dan juga sombong, kita bersegera beristighfar. Karena dalam hal ini kita tidak mengetahuinya. Maksudnya orang lain tidak mengetahuinya, hanya kita yang mengetahuinya. Maka sekali lagi ketika kita, saya sudah merasa lebih baik daripada orang lain, langsung beristighfar. Langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika dalam hal ini kita masih berbuat maksiat, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah bagaimana dengan sholat kita. Bisa saja selama sampai dengan kita hidup saat ini, kita belum memahami arti daripada sholat itu sendiri. Kita mungkin belum memahami arti daripada bacaan sholat, di mana waktu kita begitu banyak, waktu kita begitu lapang, kita bisa pelajari. Kenapa? Karena dengan kita memahami apa yang kita baca, itu akan menambah kekhusyuan kita, itu akan menambah kualitas sholat kita, sehingga sholat yang berkualitas berdampak baik dan juga berbanding lurus dengan apa yang Allah janjikan, yaitu adalah sholat dapat mencegah kemungkaran dan juga kefasikan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kefasikan dan juga kemungkaran. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak. Jadi ada dua hal tadi. Pertama, selalu agar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah manusia biasa. Yang tidak boleh adalah kita akhirnya sombong tapi kita tidak ingat gitu kan. Rasa sombong tadi terasa dalam diri kita, kemudian segera beristighfar dan segera dalam hal ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah coba cek kembali sholat kita, apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan atau perlu dilihat lagi agar menjadi sholat yang berkualitas. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Silakan Bu. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, perbedaannya zuhud dan qanaah itu apa? Itu saja. Ya. Terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali, karena dua-duanya ini memiliki kemiripan. Jadi kalau qanaah itu adalah sifat, yaitu adalah dalam hal ini dia mampu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, sifat rendah hati terhadap nikmat yang Allah berikan. Adapun zuhud dalam hal ini adalah ia tidak berlebih-lebihan dalam dunia. Ya, jadi sifatnya itu zuhud, yaitu tawadu terhadap dunia. Kalau yang pertama tawadu terhadap nikmat yang Allah berikan, yang kedua adalah tawadu ataupun menahan diri agar ia tidak berlebih-lebihan dalam dunia. Sifat zuhud ini dapat mengerem seseorang yang memiliki makna dan juga manfaat yang sama, tapi konteksnya adalah kalau zuhud itu adalah bagaimana sifat dia tadi bisa menahan dan ia tidak terikat dan juga terlena dalam hal yang berurusan ataupun berkaitan dengan dunia Pak. Jadi kalau qanaah rizkinya itu tadi, dapat segini qanaah, ya dia bersyukur. Tapi kalau zuhud, ketika ia ingin mengeluarkan sesuatu ataupun ingin membelikan dan membelanjakan sesuatu, ia melihat bahwasanya ia tidak perlu berlebih-lebihan, ia hanya menggunakan secukupnya, sehingga ia menjadi orang-orang yang zuhud yang tidak terikat pada dunia. Barakallahu fikum. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Silakan, ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Mungkin ini ibu-ibu tambahan. Mungkin. Saya pernah dapat pertanyaan, memang ini khilaf ya Ustaz, nanti mohon disampaikan. Ustaz, ada seseorang yang ia meninggalkan sholat bertahun-tahun meninggalkan sholat wajib, kemudian ia hendak bertaubat, maka bagaimana jawabannya? Apakah ia hendak harus mengkodok sholatnya atau ia hanya mampu
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat khilaf dalam hal ini. Tetapi ketika saya diberikan kesempatan untuk memilih, maka yang saya pilih adalah jawabannya ia wajib mengqadha. Kalau memang sholat tersebut dilakukan, mohon maaf, ia tidak sholat wajib bertahun-tahun, maka ia mengqadha sholatnya sepanjang umur hidupnya, sejak ia balik. Kenapa demikian? Saya melihat bahwasanya qadha ini adalah kesungguhan dari taubatnya. Ini merupakan konsekuensi Bapak Ibu. Ketika ia meninggalkan sholat begitu saja, maka ia wajib mengqadhanya di waktu-waktu yang tentunya selain daripada ya bisa di pagi hari ataupun di malam hari, ya. Karena kalau qadha ini sebagaimana mungkin pernah disampaikan oleh Ustadz Iwan, imam kita, Ustadz Kamilin, dan dalam hal ini sudah dijelaskan mengenai waktu daripada sholat qadha tadi. Qadha untuk mengganti waktu yang harusnya ia sholat di waktunya tadi, pada waktunya, tetapi ia sholat di waktu yang lainnya. Maka dalam hal ini ketika kami mendapatkan pertanyaan demikian, kami cenderung menggunakan pendapat yang dimana seseorang itu wajib mengqadha sholatnya. Ustadz, saya nggak bisa menghitung berapa banyak saya meninggalkan sholat. Maka seumur hidup itu dia mengganti sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk daripada kesungguhan taubatnya. Kalau ia tidak mengqadha, ia akan berpotensi melakukan hal yang sama, meninggalkan sholat tadi. Tapi kalau qadha, maka kita melihat kesungguhan bahwasanya ia sebenarnya bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan saja tadi, silakan, mungkin kita masih ada waktu 7 menit atau 8 menit jika ada tambahan. Baik, silakan jamaah, ada yang ingin bertanya? Yang ibu-ibu mungkin? Silakan Bu. Silakan. Ibadur Rahman. Mudah-mudahan dengan kita melihat faedah daripada sholat malam ini Pak, insya Allah kita dimudahkan ya. Kalau tadi hari ini kita tidak sholat malam, padahal mungkin kita tidurnya cepat, padahal semalam ini tidak ada kegiatan yang menguras tenaga dan juga energi kita, maka marilah kita melaksanakan sholat malam di hari-hari berikutnya. Silakan Bu, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pernyataan Ustadz tadi ya, Ustadz, kalau kita mau mengqadha itu, kalau misalnya kita meninggalkan sholat wajib kita udah bertahun-tahun dan kita baru sadar sekarang, itu kita lakukan sepanjang usia kita ya Ustadz ya. Iya. Nah itu waktunya kapan? Apakah waktu-waktu salat fardu tersebut ataukah di waktu lain, misalnya pas malam hari langsung kita 5 waktu atau bagaimana Ustadz? Mohon dijelaskan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Bu. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat adalah ya dalam hal ini sholat sunnah ataupun sholat yang memang tidak ada kebutuhan khusus. Misalnya dalam hal ini kita melihat bahwasanya dari tadi kita sholat subuh sampai dengan syuruk, maka makruh untuk melaksanakan sholat sunnah. Tetapi kalau dalam hal ini konteksnya adalah ia belum melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka diperbolehkan. Ya, kita telat, misalnya kita telat bangun, kemudian qomat sudah dikumandangkan, sudah naik, ya sudah semuanya bersiap untuk sholat. Tapi kita belum sempat sholat qobliyah. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bisa digantinya setelah sholat, bisa diganti saat matahari sudah terbit. Tapi kalau dalam hal ini kita melaksanakan sholat setelah sholat zuhur, maka khawatir nanti ada saudara kita yang tidak paham. Saya merasakan hal ini kapan waktunya ketika saya kuliah di Timur Tengah. Saya heran awalnya kenapa banyak orang yang sholat setelah sholat subuh gitu ya, sholat sunnah. Padahal ini kan makruh. Ternyata kalau kita tanya ke mereka, mereka tidak sempat untuk melaksanakan qobliyah subuh. Karena satu lain hal, bisa saja uzur, harus ke belakang dan lainnya. Akhirnya mereka mengqadha sholat ataupun mengganti sholat qobliyah subuh tadi setelah daripada sholat subuh. Ada yang melakukannya saat matahari telah terbit.
Dan ini juga sangat baik, ya kan? Kalau setelah sholat subuh biasanya ditanya, Pak ini kan nggak boleh makruh. Padahal dia itu niatnya sholat ganti daripada qobliyah subuh yang tidak bisa ia kerjakan sebelum subuh. Maka dalam hal ini sholat qadha itu bisa dilakukan kapan saja. Sehingga kalau memang ternyata ingat, oh tadi ya sudah, daripada di masjid nanti ditanyakan, waktu matahari terbit saja ia ganti sholat subuhnya. Kemudian sholat zuhurnya ditambah lagi 4 rakaat lagi untuk qadhanya. Kemudian sholat asar mungkin ia kerjakan di rumahnya, maka itu juga boleh. Sholat maghrib juga dan juga sholat isya. Waktunya bebas. Kenapa? Karena ia melaksanakan qadha. Berbeda ketika dalam hal ini ia melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnah tadi kalau dikerjakan pada waktu-waktu tertentu makruh, Bu. Tapi kalau sholat qadha supaya mudah kan, daripada sehari itu ia tidak sempat menyelesaikan qadha sholatnya, maka lebih baik setelah sholat langsung dikerjakan. Ya, sholat asar misalnya, ya sudah di rumah dia sholat di masjid misalnya, sudah bertaubat, khususnya laki-laki, bapak-bapak. Ya sholat asar, kemudian sholat asar qadhanya lagi di rumah. Sehingga sehari itu ia mendapatkan satu hari sholat ya, maksudnya 5 waktu itu ia dapat. Itulah konsekuensi sekali lagi. Ketika ia memang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersungguh-sungguhlah dan mengganti sholatnya. Ini pendapat yang kami ambil. Adapun kalau mengambil pendapat, sudah hanya dengan bertaubat maka tidak perlu mengqadha, itu silakan. Tapi esensinya kalau saya lihat itu sangat rentan. Kenapa Bapak Ibu rentannya ia tidak sholat lagi? Karena mudah kan. Tobat nggak sholat lagi, tobat nggak sholat lagi. Tapi kalau qadha itu terlihat kesungguhannya bahwa ia menyesal dan ia ingin tidak ada hutang ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Sudah Sudah. cukup. Terima kasih. Barakallahu fikum. Mari kita tutup acara kajian kali ini dengan bacaan alhamdulillah serta kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.